Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan internasional pengedar narkoba Thailand Bali. Kementerian Perhubungan sedang mengkaji penerapan kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Bali. Bali menjadi tuan rumah Bali International Air Show 2024 yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengungkap jaringan internasional pengedar narkoba Thailand Bali. Dalam keterangan pers Selasa lalu, BNN bersama Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai meringkus 4 orang tersangka. 2 diantaranya sepasang kekasih asal Thailand. Pasangan ini membawa serbuk metamfetamin dan MDMA, senyawa kimia yang digunakan untuk membuat pil ekstasi. Kemasan narkoba ini dibawa dari Thailand dan diselundupkan ke dalam serbuk minuman kolagen rasa buah yang sudah tersegel rapi. Serbuk narkoba ini digunakan dengan melarutkannya dengan air atau minuman bersoda dan menimbulkan efek kesenangan atau euforia berlebihan. Ungkap kasus tanggal 3 September 2024, ada 4 tersangka ini. Tersangka pertama berinisial WW, TKP Terminal Kedatangan Internasional Bandar I Gusti Ngurah Rai. Jumlah barang bukti yang didapat dari TSK WW 59 narkotika jenis metamfetamin dan MDMA bubuk dengan berat 1019,36 gram. Kemudian jumlah barang bukti yang kedua, 1 saset kristal narkotika jenis metamfetamin dengan berat 12,6 gram. Modus operandi dikemas dalam kemasan suplemen makanan rasa buah. Peran tersangka sebagai kurir pembawa barang bukti narkotika dari Thailand. Selain pasangan kekasih asal Thailand, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali juga meringkus 2 tersangka lain yang berperan sebagai kurir dan pemesan narkoba. Badan Narkotika Nasional menyita barang bukti narkoba sekitar 1,6 kg serbuk kolagen, 28 gram sabu-sabu, 20 butir pil ekstasi, dan sekitar 190 gram MDMA. Para pelaku bisa terancam pidana hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bali masuk dalam jaringan pengedar narkotika internasional. Badan Narkotika Nasional dan Polri kerap membongkar kasus narkotika yang melibatkan warga negara asing. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pada peringatan Hari Perhubungan tanggal 17 September lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pemerintah akan memperbaiki sarana transportasi, termasuk mengevaluasi harga tiket pesawat terbang. Saat menghadiri apel peringatan Hari Perhubungan di Benua Denpasar hari Selasa lalu, Budi mengatakan harga tiket pesawat masih mahal dan ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi untuk membahas soal harga tiket pesawat ini. Kementerian Perhubungan juga akan mengembangkan tol laut sehingga bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan Indonesia Timur. Bicara mengenai konektivitas udara, ada kesan bahwa tiket itu mahal, tapi sebenarnya harga tiket yang ada di sini itu relatif sama dengan ada di Thailand dan Malaysia. Namun demikian, bersama Pak Menko Marinvest, kita berusaha untuk menekan dengan meninjau beberapa hal-hal yang memang harus dievaluasi, sehingga mendapatkan tiket yang lebih terjangkau. Lalu hal yang penting sekali adalah Indonesia bagian timur. Di sana ada tol laut, harus dilaksanakan dengan baik, harus lebih baik. Katakan sudah baik, harus lebih baik. Hal perintis yang sudah baik, harus lebih baik. Katakanlah juga angkutan udara perintis di Papua,
di Sulawesi, di Kalimantan harus ditingkatkan lagi karena masih banyak kota-kota yang harus kita lakukan. Kendati sejauh ini berjalan baik, menurut Menteri Perhubungan, pihaknya sudah seharusnya mengevaluasi dan memperbaiki seluruh sarana dan proyek transportasi yang dibangun pemerintah karena mencakup kepentingan dan keselamatan orang banyak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kementerian Perhubungan saat ini sedang mengkaji penerapan Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel untuk mengatasi kemacetan di Bali. Sarana transportasi ini sudah banyak digunakan di beberapa negara, termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kereta tanpa rel dan masih di sini sangat cocok menjadi transportasi untuk di kota atau sejumlah kawasan di Bali yang kepadatan kendaraannya tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Benoa, Badung, Selasa lalu mengatakan, pemerintah saat ini juga tengah merencanakan pembangunan light rail transit yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Canggu melalui sentral parkir. Memang ada satu konsep yang sebenarnya yang paling macet di daerah kota. Kita sedang memikirkan HRT beroperasi di hutan, sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang banyak itu, dan itu akan menyelesaikan sebagian masalah transportasi yang ada di Bali. Juga saya lihat kemarin di GWK itu bisa ada solusi-solusi yang harus diselesaikan. Dari 4 fase, Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan fase 1, yakni light rail transit yang akan mengangkut penumpang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui sentral parkir sepanjang 16 km. Sementara fase kedua meliputi Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua melalui Jimbaran sepanjang 13,5 km. Keseluruhan fase 1 dan 2 akan beroperasi penuh pada tahun 2031. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Selangkah lagi, 3 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bangli dipastikan akan maju dalam kontestasi pilkada pada November mendatang. KPU Kabupaten Bangli menyatakan seluruh persyaratan ketiga pasangan dinyatakan lengkap dan terverifikasi secara administrasi. Kini para calon tinggal melewati tahapan tanggapan masyarakat terhadap hasil verifikasi KPU. Tanggapan masyarakat bisa berupa apa saja, baik soal administrasi maupun hubungan sosial dari para bakal calon. KPU Bangli memberikan waktu selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 18 September, dan KPU akan mengklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Kita sudah mengumumkan bahwa ketiga bakal pasangan calon yang mendaftar itu dinyatakan lolos dan memenuhi syarat untuk proses selanjutnya. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait dengan hasil verifikasi administrasi yang kita sudah laksanakan dan kita umumkan untuk semua syarat bakal pasangan calonnya. Tahapan demi tahapan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten sudah berjalan sesuai harapan bersama dari pendaftaran masing-masing Bapaslon, pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sudah dilewati. KPU Kabupaten Bangli berharap masyarakat berperan aktif dalam tahapan Pilkada sehingga proses demokrasi berjalan sesuai harapan dan mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.